Pernah kepikiran nggak? Gimana sih caranya perusahaan yang lagi ngebut pertumbuhannya bisa dapat dana, tapi tanpa harus obral saham di harga murah sekarang? Nah, jawabannya tuh ada di dua instrumen keuangan yang kedengarannya rumit, tapi sebenarnya super sakti. Warrant, atau gampangnya hak buat beli saham di masa depan, dan obligasi konversi. Ini dia cara cerdas buat nyambungin kebutuhan modal hari ini sama nilai perusahaan yang lebih tinggi di masa depan. Oke, jadi kita bakal bahas apa aja nih? Pertama, kita lihat dulu dilema klasik soal pendanaan perusahaan. Terus, kita kupas tuntas soal warrant dan efek dilusinya, ini penting banget. Abis itu, kita pindah ke obligasi konversi, si utang yang bisa berubah wujud. Dan terakhir, kita bongkar strategi cerdas di balik semua ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sebelum ngomongin solusi, kita harus paham dulu masalah dasarnya. Masalah yang dihadapi semua perusahaan yang pengen tumbuh besar. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dilema yang jadi inti dari pembahasan kita. Gimana caranya sebuah perusahaan bisa dapat uang cash yang dibutuhin banget hari ini, tapi seolah-olah mereka jual sahamnya di harga masa depan yang jauh lebih tinggi. Menarik kan? Oke, kita bahas alat pertama buat mecahin teka-teki tadi. Warrant. Yuk kita lihat apa sih sebenarnya warrant itu dan gimana cara kerjanya. Jadi, apa itu warrant? Gampangnya gini. Bayangin aja ini semacam kupon diskon buat beli saham di masa depan. Ini tuh kayak call option jangka panjang, tapi yang ngeluarin langsung perusahaannya. Jadi yang pegang warrant ini punya hak, ingat ya, hak bukan kewajiban, buat beli saham di harga yang udah ditentuin dari awal sebelum tanggal kedaluarsanya. Sekilas, buat investor, warrant ini emang mirip banget sama call option. Tapi tunggu dulu, buat perusahaannya bedanya itu langit dan bumi. Kuncinya cuma satu. Siapa yang nerbitin? Dan perbedaan kecil ini dampaknya gede banget. Nah, lihat deh di sini. Kelihatan jelas kan bedanya? Kalau call option, itu cuma transaksi antara investor A dan investor B. Perusahaan nggak ikut-ikutan. Tapi kalau warrant, perusahaannya yang jadi pemain utama. Artinya apa? Pas warrantnya dipakai, duitnya langsung masuk ke kas perusahaan. Dan yang paling penting, perusahaan nerbitin saham baru. Yuk kita lihat contoh kasus PT Karya Utama, biar lebih kebayang. Di skenario pertama, yang pakai call option, Ibu Vina itu cuma beli saham yang udah ada, punya Pak Gilang. Jadi kepemilikannya cuma pindah tangan aja. Gampang kan? Nah, sekarang lihat skenario kedua, yang pakai warrant. Di sini, perusahaan bikin saham baru khusus buat Ibu Vina. Dan lihat apa yang terjadi sama kepemilikan pendiri aslinya. Persentase Pak Gilang dan Pak Roni jadi turun. Inilah yang kita sebut efek dilusi. Nah, ini dia poin kuncinya. Gara-gara ada dilusi, keuntungan investor dari warrant itu bisa jadi lebih kecil loh. Di contoh kita tadi, keuntungannya Ibu Vina dari warrant kan cuma $200. Padahal kalau pakai call option, dia bisa dapat $300. Loh kok bisa? Ya karena dengan warrant, nilai total perusahaannya sekarang harus dibagi ke lebih banyak saham. Ibaratnya, kuenya emang jadi lebih gede, tapi yang ikut makan juga jadi lebih banyak. Jadi tiap potongannya jadi lebih kecil. Oke, soal warrant dan dilusi udah jelas ya. Sekarang kita naik level ke alat kedua, yang lebih canggih lagi. Ini adalah gabungan antara utang dan saham. Namanya obligasi konversi. Jadi, obligasi konversi ini kayak instrumen hibrida. Awalnya dia cuma utang biasa, tapi pemegangnya punya kekuatan super buat mengubah utang itu jadi saham perusahaan. Nah, bedanya sama obligasi yang ditempelin warrant apa? Kalau di sini, utang sama opsi sahamnya itu udah jadi satu paket, nggak bisa dipisah. Jadi pas diubah jadi saham, utangnya otomatis lunas. Simpel kan? Biar gampang, kita lihat contoh PT Ocean. Mereka nentuin harga konversi sahamnya di $42.50. Padahal, waktu itu harga sahamnya di pasar cuma $22.62,50. Gila kan? Selisihnya 88%. Nah, selisih inilah yang namanya conversion premium. Kenapa investor mau bayar lebih mahal? Ya karena mereka taruhan, mereka yakin banget kalau di masa depan harga saham PT Ocean bakal meroket jauh di atas $42.50 itu. Terus gimana cara nentuin harga obligasi konversi ini? Nah, nilainya itu ditopang sama 3 pilar. Pertama, nilai dia sebagai utang biasa. Anggap aja dia nggak bisa diubah jadi saham. Kedua, nilai konversinya, yaitu kalau dia langsung diubah jadi saham detik ini juga. Dan yang ketiga, ini yang paling seru, namanya option value. Ini tuh nilai tambah karena investor punya kemewahan buat milih, mau diubah sekarang atau nunggu momen yang pas nanti. Fleksibilitas ini ada harganya. Nah, grafiknya ini ngebantu banget buat ngebayanginnya. Lihat deh, harga obligasi konversi itu punya semacam lantai atau batas bawah.
harganya nggak bakal pernah anjlok di bawah nilai utangnya, itu garis yang lurus, atau nilai sahamnya saat itu, garis yang miring ke atas. Jadi buat investor, ini kayak ada jaring pengamannya. Lumayan aman kan? Oke, kita udah tahu warrant itu apa, obligasi konversi itu apa. Sekarang pertanyaan terpentingnya, ngapain perusahaan repot-repot pakai instrumen beginian? Nah, sekarang kita bongkar strategi cerdas di baliknya. Iya kan, pasti kepikiran, kenapa sih harus ribet gini? Kenapa nggak keluarin utang biasa aja, atau jual saham biasa aja? Jawabannya, ternyata ini semua soal pertaruhan strategis. Taruhan perusahaan terhadap masa depannya sendiri. Coba kita lihat tabel ini. Ini ringkasan yang bagus banget. Jadi ada dua skenario. Kalau ternyata performa perusahaan jelek, obligasi konversi ini lebih untung daripada utang biasa, soalnya bunganya lebih murah. Nah, sebaliknya kalau performa perusahaan justru meroket, ini jauh lebih bagus daripada jual saham biasa. Kenapa? Karena intinya perusahaan berhasil jual sahamnya di harga masa depan yang tinggi. Ini cara cerdas perusahaan buat bertaruh pada kesuksesan mereka sendiri. Secara umum, ada 4 alasan utama kenapa perusahaan milih jalan ini. Pertama, buat ngatur arus kas. Jadi beban bunga di awal bisa ditekan biar napas perusahaan nggak sesak. Kedua, buat nyamain frekuensi soal risiko antara perusahaan dan investor. Ketiga, buat ngakalin konflik kepentingan antara pemegang saham yang doyan risiko dan pemegang obligasi yang main aman. Dan yang terakhir, yang sering jadi alasan utama adalah buat menciptakan yang namanya backdoor equity. Ekuitas lewat pintu belakang. Terus profil perusahaan yang kayak gimana sih yang biasanya pakai instrumen ini? Umumnya ya, perusahaan yang rating utangnya nggak bagus-bagus amat, perusahaan kecil tapi pertumbuhannya ngebut, sama perusahaan yang utangnya udah lumayan tinggi. Jadi buat mereka, cara ini seringkali jadi salah satu jalan keluar terbaik buat dapat modal. Oke, kita sampai di kesimpulan. Mari kita tarik benang merah dari semua yang udah kita bahas. Ada satu konsep kunci yang bisa merangkum semuanya dengan pas. Jadi intinya, warrant dan obligasi konversi itu adalah ekuitas pintu belakang. Lewat cara ini, perusahaan bisa dapat utang dengan bunga murah hari ini sambil menjual saham di harga premium untuk masa depan. Dan yang paling penting, mereka bisa dapat dana segar pas pintu pendanaan lain mungkin udah ketutup rapat. Ini benar-benar solusi cerdas buat nyimbangin resiko sama kebutuhan cash. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Buat sebuah startup yang lagi ngebut-ngebutnya tumbuh, apakah jalur ekuitas pintu belakang ini beneran langkah pertama yang paling cerdas buat mereka? Coba dipikirin deh.